bersama saya Anggela Anggunsari dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bahasan tentang jenis teori perkembangan anak. Di sini terdapat 7 jenis teori perkembangan anak. Yang pertama yaitu teori Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Teori ini menyatakan bahwa pada setiap usia anak, titik hawa nafsu juga akan berbeda. Contohnya, mulai usia 3 hingga 5 tahun, anak mengenali identitas seksualnya. Kemudian pada usia 5 tahun hingga pubertas, anak akan masuk pada tahap laten dengan belajar seputar seksual. Yang kedua yaitu teori Erik Erikson. Dalam teori Erikson terdapat 8 tahap perkembangan psikososial seseorang yang fokus pada interaksi sosial dan konflik. Kedelapan tahapannya menjelaskan proses sejak lahir hingga meninggal dunia. Nah, jika pada teori Freud fokus pada aspek seksual, namun menurut Erikson justru interaksi sosial merupakan pengalaman yang menjadi penentu. Yang ketiga yaitu teori behavioral. Menurut teori ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Teori ini berfungsi pada bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang. Bedanya dengan teori lain adalah mengabaikan aspek seperti perasaan atau pikiran. Yang keempat yaitu teori Jean Piaget. Piaget memiliki teori kognitif. Fokus teori ini pada pola pikir seseorang. Ide utama Piaget adalah anak yang berpikir dengan cara berbeda dibanding orang dewasa. Dalam teori ini, Piaget membagi 4 tahapan. Yang pertama yaitu sensory motor stage pada usia anak 0 bulan hingga 2 tahun. Di tahap ini, pengetahuan anak terbatas pada persepsi sensori dan aktivitas motorik. Yang kedua yaitu pre-operational stage pada usia anak 2 tahun hingga 6 tahun. Pada tahapan ini, anak belajar menggunakan bahasa namun belum paham logika. Yang ketiga yaitu concrete operational stage saat anak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai paham cara berpikir logis namun belum paham konsep abstrak. Dan yang terakhir yaitu format operational stage saat usia anak 12 hingga dewasa. Pada tahapan ini, anak mampu berpikir konsep abstrak, diikuti dengan kemampuan berpikir logis, analisis, dedukatif, dan perencanaan sistematis. Teori yang kelima yaitu teori John Bowlby. Bowlby meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuhnya berperan penting dalam perkembangan. Menurutnya, anak terlahir dengan kebutuhan untuk mendapatkan attachment atau kasih sayang. Yang keenam yaitu teori Albert Bandura. Psikolog Albert Bandura mengemukakan teori belajar sosial yang meyakini bahwa anak mendapatkan informasi dalam skill baru. Yang keenam yaitu teori Albert Bandura. Psikolog Albert Bandura mengemukakan teori belajar sosial yang meyakini bahwa anak mendapatkan informasi dan skill baru dengan mengamati perilaku orang sekitarnya. Meski demikian, mengamati ini tak harus secara langsung. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu teori Lev-Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang tak bisa dipisahkan dari aspek sosial. Lewat interaksi dengan orang lain, disitulah proses belajar terjadi. Menurut Lev-Vygotsky, anak belajar secara aktif lewat pengalaman yang dilakukan secara langsung. Teori sosiokultural ini juga menyebutkan bahwa orang tua, pengasuh, dan teman sebaya turut berperan penting. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah hasanah pengetahuan keilmuan sosiologi komunikasi. Mungkin terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.